kita ketemu kembali di dalam Bible Study bersama dengan saya Daniel Sugiarto. Kita akan membahas dari surat 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Setelah sekian lama kita mempelajari surat 1 Yohanes, akhirnya kita sampai di penghujung dari surat ini. Nah, untuk kita bisa masuk di dalam pembahasannya, lebih baik kita baca lebih dulu apa yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 13 sampai 21. Seperti biasa saya akan bacakan, mari kita buka Alkitab masing-masing. 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Nah, teman-teman semuanya, saat kita mempelajari surat 1 Yohanes ini, kita temukan bahwa ada satu perkara yang dihadapi oleh Rasul Yohanes pada saat itu adalah masuknya suatu aliran sesat, gitu kan, yang disebut sebagai aliran gnostik. Adalah orang-orang yang menganggap mereka bisa mendapatkan suatu pencerahan sehingga mereka mendapatkan keselamatan dari sana. Jadi mereka mendapatkan sesuatu hal, mereka mengetahui suatu hal yang lebih lagi secara rohani. Dan itu yang mereka klaim bisa menyelamatkan mereka. Nah, tapi pada zaman sekarang ini, gnostik artinya tahu, mengetahui. Tapi pada zaman sekarang ini muncul ada satu paham lain yang kayaknya bertolak belakang, dan ini seringkali mungkin kita temukan di banyak orang dan masuk di dalam gereja juga. Namanya adalah agnostisisme. Jadi yang tadi gnostik mengetahui, yang ini agnostik. Artinya apa? Artinya nggak tahu. Jadi saat ditanya sesuatu tentang kebenaran, ditanya sesuatu tentang Allah, ditanya sesuatu tentang kehidupan, kekal, dan sebagainya, mereka menjawab, saya nggak tahu. Nggak tahu. Dan makin hari, pemahaman yang seperti ini makin berkembang. Saya pernah melihat satu postingan dari seorang teman di sosial media, dan dia mengatakan, ya aku ini agnostik, aku ini nggak tahu gitu. Saat dikatakan, apakah kamu yakin kamu sudah diselamatkan? Aku nggak tahu. Apakah kamu yakin Allah itu benar-benar ada, Tuhan itu ada? Aku nggak tahu. Bahkan kan, pola pikir semacam ini masuk di dalam berbagai macam survei atau jajak pendapat. Kalau misalnya kita harus mengisi survei gitu kan, di sana ada pilihan bahwa jawabannya, salah satu dari jawaban yang diberikan di sana bisa dituliskan tidak tahu. Bahwa aku nggak tahu. Nah, saya sering mengisi misalnya ada Google review gitu ya, dan di situ ditanya, apakah di sini di tempat yang kamu kunjungi tadi ada tempat parkirnya? Ya, tidak. Apakah begini? Ada tulisannya tidak tahu gitu. Nah, jawaban tidak tahu ini makin banyak jumlahnya.
Terutama kalau kita bicara tentang hal-hal yang rohani. Kalau kita bicara tentang hal-hal yang berkaitan tentang Tuhan. Banyak orang mengatakan, aku nggak tahu. Gitu. Ada orang yang ditanya, apakah kalau kamu yakin, kamu tahu bahwa Allah itu beneran ada? Mereka bisa menjawab, aku nggak tahu sih. Mungkin ada, mungkin tidak, tapi aku nggak tahu. Jadi mereka mengatakan, aku bukan ateis, aku tidak percaya akan adanya Tuhan, bukan seperti itu. Tetapi aku nggak tahu. Gitu. Apakah nanti ada kehidupan setelah kematian? Jawabannya, wah saya nggak tahu bos. Gitu. Apakah mukjizat itu bisa terjadi saat ini? Jawabannya sama, tidak tahu. Bahkan ini merupakan jawaban sayangnya dari orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen yang rajin datang ke gereja dan sebagainya, tapi tidak punya kepastian. Tidak tahu tentang hal ini. Jadi ini adalah dunia di mana kita hidup. Bukan hanya dunia yang kita hidupi sekarang itu penuh ketidakpastian, tapi juga ada orang-orang yang bersikeras mengatakan bahwa ya kita nggak mungkin bisa tahu seperti apa nanti setelah kematian, apa yang terjadi kita nggak bisa tahu. Kita juga nggak bisa tahu seperti apa itu Allah, seperti apa itu Tuhan, kan nggak kelihatan. Gitu. Jadi ini merupakan suatu bentuk agnostik gitu ya. Keyakinan bahwa kepastian tentang Allah, kepastian tentang surga, kepastian tentang kebenaran rohani yang ada itu seakan-akan berada di luar jangkauan manusia. Sehingga kita sebagai manusia kita tidak memahami hal itu. Nah ini berbeda dengan apa yang dihadapi oleh Rasul Yohanes pada saat itu. Seperti saya katakan tadi, Rasul Yohanes bukan berhadapan dengan orang-orang yang agnostik, tapi mereka yang bahkan mengatakan kami lebih tahu. Mereka menyebarkan paham gnostisisme. Dan itu masuk ke dalam gereja. Jadi ciri-cirinya begini, gnostisisme ini menyangkal bahwa Tuhan Yesus itu datang dalam daging. Kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, Yohanes mengatakan demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Nah ajaran gnostik adalah mereka percaya bahwa dunia fisik ini, dunia yang bisa kelihatan ini, itu adalah hal yang jahat. Jadi yang bisa terlihat ini merupakan hal yang jahat. Sehingga mereka menyangkal bahwa Yesus itu benar-benar menjadi manusia. Karena kalau Yesus benar-benar menjadi manusia berada dalam secara fisik seperti ini, semua yang fisik ini jahat. Gitu. Mereka mengajarkan bahwa Kristus itu hanya kelihatannya seperti manusia. Tapi sebenarnya dia tidak punya tubuh fisik. Ini ajaran mereka. Ini yang disebut sebagai doketisme. Nah, tanggapan dari Yohanes menegaskan bahwa setiap orang yang menyangkal bahwa Yesus itu datang di dalam daging, dia punya roh antikristus. Itu hal pertama. Yohanes juga menunjukkan bagaimana dia menentang ajaran ini, bahwa Yohanes menekankan bahwa dia pernah melihat, dia pernah menyentuh Yesus sendiri secara fisik. Bahkan kita lihat kalau baca kembali ya di pasal yang pertama, mulai dari ayat yang pertama di sana dikatakan apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Nah, kenapa ini merupakan suatu hal yang penting? Karena kaum gnostik ini mengklaim bahwa Yesus itu merupakan makhluk spiritual. Jadi dia bukan manusia sungguhan. Tapi Yohanes menegaskan bahwa dia mendengar, dia melihat, dia menyentuh Yesus. Dan membuktikan bahwa Yesus itu merupakan pribadi yang nyata secara fisik. Nah, sedangkan gnostisisme itu mengajarkan bahwa keselamatan itu bisa diperoleh melalui suatu pengetahuan rahasia, suatu pencerahan atau gnosis gitu ya. Mereka mengatakan bahwa kamu bisa diselamatkan kalau kamu sudah mendapatkan pencerahan ini. Bagaimana caranya ya kamu ikuti aku.
Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-20, Rasul Yohanes mengatakan, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima darinya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Sedangkan ajaran Gnostik mengatakan mereka percaya bahwa ada orang-orang tertentu yang mendapatkan pencerahan ini. Ada orang-orang tertentu yang mendapatkan rahasia ini, mendapatkan pengetahuan rahasia atau gnosis ini. Dan kalau kamu belajar sama dia, kamu mendapatkan pengetahuan itu juga, kamu bisa diselamatkan. Mereka mengajarkan bahwa keselamatan itu tidak diperoleh melalui iman kita kepada Yesus, tetapi melalui pencerahan secara spiritual. Saya kayaknya ada pernah menghadapi yang semacam ini kan. Mereka kemudian mengambil satu bagian di mana saat berada di dalam satu lingkungan sampai kemudian mereka bermeditasi, kemudian mereka menyepi gitu kan, mau mendapatkan pencerahan, memang berdoa gitu kan, tapi kemudian mereka mengatakan, oh aku rasanya seperti diangkat gitu, aku mendapatkan sesuatu seakan-akan rohku ini keluar dari tubuhku dan lain sebagainya, macam-macam gitu. Ceritanya orang macam-macam seperti itu. Tapi Yohanes memberikan tanggapan bahwa semua orang yang percaya itu sudah mempunyai pengurapan dari Roh Kudus. Jadi saudara nggak perlu mencari pengurapan dari mana-mana. Pengurapan dari Roh Kudus sudah kita miliki saat kita menjadi orang yang percaya. Roh Kudus mengurapi kita. Kita nggak perlu mendapatkan suatu pengajaran rahasia yang tidak ada di luar Injil Kristus. Kadang-kadang orang berpikir, wah ini loh tambahan. Kayaknya sesuatu yang ditambahkan itu kayaknya lebih keren gitu. Tapi sebenarnya tidak. Hal berikutnya adalah gnostisisme. Nah, susah kan? Gnostisisme ini memperbolehkan dosa. Karena apa? Karena mereka menganggap roh dan tubuh itu terpisah. Tapi Yohanes mengatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia, di dalam Yesus, tidak berbuat dosa lagi. Sebab orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Ini berkebalikan dengan apa yang diajarkan orang-orang Gnostik. Mereka percaya bahwa roh manusia itu tetap murni sekalipun tubuhnya berdosa. Dan hal ini membuat mereka bercabang gitu. Ada yang menganggap bahwa dosa itu nggak ada masalah karena dosa itu hanyalah perbuatan dari tubuh yang berdosa, bukan rohnya. Nah, Yohanes menanggapi bahwa orang percaya yang sejati itu tidak akan terus hidup di dalam dosa. Karena siapapun yang terus berbuat dosa tidak benar-benar mengenal Tuhan kita. Gnostisisme menyangkal kebutuhan akan pengorbanan Yesus. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 mengatakan, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa, dan dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga dosa seluruh dunia. Mereka, orang-orang Gnostik ini mengajarkan bahwa keselamatan itu kan tadi datangnya dari pencerahan. Jadi mereka tidak mempercayai bahwa keselamatan itu datang dari kematian Kristus di atas kayu salib. Yohanes memberikan tanggapan yang begitu jelas bahwa keselamatan itu hanya melalui darah Kristus, melalui darah Yesus, bukan melalui pengetahuan manusia. Kamu bisa tahu berbagai macam hal, tapi kalau tidak ada darah Kristus tidak bisa. Jadi 1 Yohanes secara langsung itu bicara menentang ajaran Gnostik ini. Yohanes menyatakan dengan jelas bahwa yang pertama, Yesus itu benar-benar datang di dalam daging. Bahwa dia pernah melihat, pernah mendengar, pernah menyentuh Yesus. Jadi jelas. Berikutnya, kita tidak membutuhkan suatu pencerahan rahasia untuk kita mendapatkan keselamatan. Kita hanya perlu percaya kepada Yesus. Dan yang berikutnya adalah orang percaya nggak boleh terus hidup di dalam dosa. Dan keselamatan itu datangnya karena ada darah Kristus, bukan dari pewahyuan, bukan dari
pencerahan yang kita terima. Nah, di tengah latar belakang yang seperti ini, di mana ada orang-orang yang mengajarkan tentang kamu harus dapatkan pengetahuan pencerahan rohani sebagai dasar keselamatan, Yohanes mengatakan dengan sangat tegas bahwa, jangan salah, orang Kristen itu juga juga memiliki yang namanya pengetahuan. Bahkan kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang menjadi orang Kristen, kita sebagai anak-anak Allah, kita bahkan punya kepastian iman. Dan Yohanes menegaskan bahwa dengan kata kita tahu. Dan ini ditunjukkan dan dituliskan di sana sebagai tujuan dari kenapa surat 1 Yohanes ini dituliskan. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-13, dia memberikan tujuan dari mengapa dia menuliskan surat ini. Dia katakan semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Allah, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu mempunyai hidup yang kekal. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus harus punya pengetahuan, harus punya satu keyakinan bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Jadi iman itu tidak maksudnya itu bukan kita penuh dengan ketidakpastian. Iman kita pasti jelas. Apakah kamu diterima oleh Allah? Ya. Apakah dosamu sudah diampuni? Ya, pasti. Apakah kamu pasti mendapatkan keselamatan? Pasti. Gitu. Karena kekristenan itu bukan hanya soal percaya, tapi juga mengetahui. Kita tahu. Kalau kita sudah tahu apa yang kita miliki oleh karena Kristus, kehidupan kita menjadi lebih tenang. Kehidupan kita bisa lebih hidup gitu. Seperti yang sudah kita bahas di pelajaran sebelumnya. Jadi orang percaya, orang Kristen bukan hanya mereka yang punya pengharapan, tapi mereka yang yakin. Saudara yakin? Percaya? Yakin. Jadi kita harus bertanya, apa sih sebenarnya yang harus kita yakini? Bagaimana kita bisa mencapai kepastian itu, bisa yakin seyakin-yakinnya itu? Nah, ada 4 hal yang kita bisa ketahui berdasarkan 1 Yohanes 5, mulai dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Hal yang pertama adalah ini. Kita tahu bahwa doa kita itu dijawab. Kan repot kan kalau misalnya kita berdoa, tapi kemudian kita gak yakin. Sebenarnya yang aku doakan ini dijawab atau enggak ya? Gitu. Nah, kita tahu bahwa doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan, kita minta sesuatu kepada Bapa di sorga, sesuai dengan kehendaknya, Dia pasti mendengar kita. Jadi begitu kita, misalnya kalau diajarkan biasanya kalau kita mau berdoa, mari kita lipat tangan, tundukkan kepala gitu kan. Ya waktu kita berdoa, walaupun kita tanpa lipat tangan, tanpa harus tundukkan kepala, tanpa harus merem gitu ya. Tapi waktu kita berkata, Bapa di sorga, Dia mendengar kita. Dan kalau Dia mendengar kita, maka kita memiliki apa yang kita minta. Apa yang kita minta itu sesuai dengan kehendaknya. Itu pasti kita terima. Dan ini adalah keyakinan yang harus kita punya. Jadi orang yang tidak percaya, mereka bisa berdoa. Bisa. Jangan bilang bahwa yang bisa berdoa hanya orang percaya saja, yang bisa berdoa hanya orang Kristen saja. Enggak. Orang-orang siapapun yang namanya manusia itu bisa berdoa. Sampai mereka pada satu titik di mana mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Doa itu diandalkan sebagai upaya terakhir. Kalau misalnya aku sudah coba semuanya nggak bisa, udahlah aku berdoa aja. Siapa tahu ada yang mendengar. Siapa tahu Tuhan tergerak hatinya.
Tapi doanya itu tanpa kepastian apapun. Sedihnya adalah banyak orang Kristen berdoa tapi nggak yakin. Berdoa tapi nggak yakin. Iya nggak gitu. Karena kalau kita minta kepada Tuhan dan yang kita minta itu memang sesuai dengan kehendaknya, itu pasti terjadi. Sebab itu waktu kita minta kita sudah tahu bahwa ini memang sudah terjadi seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena itu kita bisa mengucap syukur sekalipun kita belum melihatnya, tapi kita sudah tahu ini pasti terjadi. Sehingga waktu kita berdoa kita bisa minta, setelah itu langsung kita bisa tutup dengan ucapan syukur, berterima kasih bahwa Tuhan memberikannya kepada kita. Tapi mereka yang yakin ini, orang-orang yang yakin seperti saudara, kalau saudara yakin akan hidup yang kekal, saudara tahu bahwa Allah mendengar dan menjawab doa saudara. Jadi doa yang dijawab itu bukan hanya tentang apa yang kita inginkan, tetapi tentang apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Ini mengajarkan kita untuk kita memahami. Ini mengajarkan kepada kita untuk kita mencari kehendaknya di dalam doa-doa kita. Kita perlu tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu penting bagi kita mengetahui firman Tuhan sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendaknya. Dan seringkali bukan berkaitan tentang hal-hal yang egois bagi diri kita. Tapi saat kita mendoakan orang lain, seringkali itu juga yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi kita cari tahu. Yang kedua adalah, yang bisa kita pelajari dari sini, bahwa kita tahu bahwa orang-orang yang lahir dari Allah tidak terus hidup di dalam dosa. Di ayat yang ke-18 mengatakan, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Bayangkan. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia, bicara tentang Yesus Kristus yang lahir dari Allah, melindunginya. Jadi kalau saudara lahir dari Allah, saudara tidak berbuat dosa dan Kristus melindungi saudara. Apa hasilnya? Si jahat tidak dapat menjamahnya. Jadi ini artinya gini, saudara. Nggak berarti bahwa kalau orang sudah jadi orang Kristen itu bahwa hidupnya pasti sempurna semuanya. Tidak bisa melakukan kesalahan. Nggak seperti itu. Tapi sebaliknya, ini mempunyai arti bahwa orang yang sudah percaya Yesus, orang yang punya kepercayaan kepada Yesus, yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka tidak akan terus-menerus hidup di dalam dosa. Mungkin mereka bisa jatuh, bisa. Tapi akan bangkit kembali. Kenapa bisa begitu? Karena ada Kristus yang menjaga. Karena ada Kristus yang melindungi mereka. Saudara dan saya kita bisa jatuh. Dan kadang-kadang bukan batu yang besar yang membuat kita jatuh. Tapi justru kerikil kecil yang membuat kita tersandung dan jatuh. Tetapi ada Kristus yang menjaga kita. Sehingga waktu kita terjatuh, kita bisa bangkit kembali. Orang yang lahir dari Allah punya Roh Kudus yang membimbing mereka. Sehingga kita nggak bisa nyaman lagi hidup di dalam dosa. Kita nggak nyaman ada di dalam dosa. Ini suatu hal yang bukan nature kita lagi. Dan kita menjadi terdorong untuk apa? Melakukan pertobatan. Bertobat itu bukannya dulu aku melakukan ini sekarang nggak lagi. Bertobat bicara tentang merubah pikiran kita. Bahwa kita mengubah. Karena perubahan pola pikir kita, itulah yang kemudian menjadikan kita berubah dalam sikap kita. Di dalam tingkah laku kita. Kita melihat, oh sekarang aku di dalam Kristus. Ada Kristus yang ada di dalamku. Ada Roh Kudus yang menuntun aku. Aku nggak boleh seperti ini terus. Aku nggak bisa terus berada di dalam dosa yang seperti ini. Aku nggak tahu bagaimana caranya keluar, tapi aku nggak mau ada di sini terus. Karena itu aku minta pertolongan dari Tuhan. Untuk kita mengarahkan pikiran kita kepada Kristus. Dan dia menolong kita, membawa kita kembali kepada Allah. Terus muncul pertanyaan gini, ya kan? Kalau begitu, ya, ada hal yang aneh di sini, Pak. Karena di dalam surat 1 Yohanes pasal yang ke-5 ini, ada berbicara tentang
dosa itu ada dosa yang mendatangkan maut, tapi ada juga dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, di ayat yang ke-16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia yang memberikan hidup kepadanya, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Ayat 17. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Waktu kita bicara seperti ini kan, bukan berarti saya mendorong saudara, lakukan dosa saja, kan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi kalau dilakukan ya nggak masalah, bukan seperti itu. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-16 itu, Yohanes bicara tentang ada dua jenis dosa. Ada dosa yang tidak mendatangkan maut, dan ada dosa yang mendatangkan maut. Dan Yohanes mendorong kita untuk berdoa bagi saudara kita yang jatuh di dalam dosa yang semacam ini, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, supaya Allah memberikan kehidupan. Dan di dalam ayat ini Yohanes tidak secara spesifik melarang kita untuk berdoa bagi orang yang melakukan dosa yang mendatangkan maut, tetapi dia mengatakan mungkin kalau kamu doakan kau doakan orang yang seperti itu, mungkin hasilnya tidak akan seperti yang kamu harapkan. Saudara, kita harus ingat gini ya. Untuk bisa menjawab hal ini, apa itu dosa yang tidak mendatangkan maut dan apa itu dosa yang mendatangkan maut? Dengan kematian Kristus di atas kayu salib, pada waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, Yesus menanggung semua dosa umat manusia. Tidak ada satu dosa pun yang dilewatkan. Semuanya ditanggung. Baik dosa dari masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Allah dengan hikmatnya membuat hal ini terjadi. Dan karena Allah hidup di luar ruang dan waktu, Dia bisa melihat dari yang awal sampai yang akhir. Semua dosa itu dikumpulkan, ditimpakan kepada Yesus yang tergantung di atas kayu salib di Bukit Golgota. Dia tanggung semua. Dan Yohanes mengatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang kedua, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Bayangkan saudara. Jadi waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia menjadi pendamaian untuk dosa kita. Tapi bukan punya kita saja. Bukan dosa kita sebagai orang percaya, kita yang sudah percaya dosa kita yang ditanggung oleh Yesus. Kita didamaikan dengan Allah karena kita sudah jadi orang percaya. Bukan itu. Tapi pendamaian untuk semua. Bukan dosa kita saja, tapi juga dosa seluruh dunia. Artinya kalau kita bicara seperti ini, semua umat manusia ini, Yesus sudah mati buat mereka. Yesus sudah menanggung hukuman atas dosa mereka semua. Bahkan kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-16 ayat yang ke-8, di sana kita temukan apa yang terjadi setelah Yesus mati di atas kayu salib, kemudian dia bangkit dari antara orang mati, dan dia naik ke sorga. Apa yang terjadi setelah dia naik ke sorga? Dia mengutus Roh Kudus, karena Roh Kudus tugasnya penting. Dia punya tugas yang sangat penting. Pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 dari Injil Yohanes dikatakan, dan kalau ia datang, bicara tentang Roh Kudus itu akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi dunia akan diinsyafkan oleh Roh Kudus akan dosanya. Dosa seperti apa? Ayat yang ke-9 mengatakan akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ku ini siapa? Yesus. Jadi hanya tinggal satu dosa saja yang membuat orang bisa terkena maut. Karena semua dosa yang lain sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Kalau saudara perhatikan di dalam 1 Yohanes 16, dalam Yohanes 16 ayat yang ke-9, dikatakan akan dosa, satu dosa.
bukan akan dosa-dosa. Tapi satu dosa saja, akan dosa. Dosa apa? Mereka tidak percaya kepada Yesus. Semua dosa itu sebenarnya memang mendatangkan maut, ya kan? Karena ada firman yang jelas mengatakan sebab upah dosa adalah maut. Tetapi dengan kematian Kristus di atas kayu salib, maut itu sudah dibayarkan. Yesus sudah mengalahkan maut di sana. Karena itu yang tersisa hanya ada satu dosa saja yang mendatangkan maut. Yaitu dosa karena tetap tidak percaya kepada Yesus. Jadi dosa-dosa yang lain itu tidak mendatangkan maut lagi. Hanya satu dosa ini, yaitu dosa tidak percaya kepada Yesus. Nah, untuk dosa ini Yohanes mengatakan bahwa dia tidak mengatakan bahwa kamu harus berdoa. Kamu harus berdoa untuk dosa ini, dosa tidak percaya kepada Yesus. Bukan. Dia mengatakan kamu nggak perlu berdoa untuk itu. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan dosa ini, yaitu dosa tidak percaya kepada Yesus, supaya beres, supaya kemudian dosa ini tidak mendatangkan maut lagi, adalah dengan cara ya percaya kepada Yesus. Karena itu Tuhan Yesus meminta kita untuk kita memberitakan kabar baik, untuk kita memberitakan Injil. Saat Injil diberitakan, kabar baik itu diberitakan, Roh Kudus akan bekerja menginsyafkan orang akan dosa yang satu ini, dosa nggak mau percaya kepada Yesus itu. Dia akan diinsyafkan. Waktu kita sampaikan Injil, waktu kita sampaikan apa yang telah dilakukan Yesus di atas kayu salib, waktu kita sampaikan kasih Allah kepada semua umat manusia dengan melalui Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, dia dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Dan waktu kita tanya, apakah kamu percaya akan hal ini? Roh Kudus bekerja menginsyafkan orang itu akan dosanya. Yaitu dosa tidak percaya kepada Yesus. Tinggal keputusan dari orang itu. Dia mau percaya, mengikuti penginsyafan, mengikuti yang namanya conviction, ya, disadarkan oleh Roh Kudus akan hal itu, ataukah kemudian dia mau mengeraskan hati, tidak mau menerima. Tapi begitu dia percaya, dia ada di dalam Kristus. Saat orang disampaikan Injil dan saat dia percaya, saat itu juga Allah menempatkan dia di dalam Kristus. Saudara yang sudah percaya, saudara ada di dalam Kristus. Kalau saudara ada di dalam Kristus, artinya tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Nah, lalu bagaimana, Pak? Berarti kalau dosa-dosa lain yang sudah dibayar oleh Yesus, yang sudah ditanggung oleh Yesus, maut itu sudah dikalahkan oleh Yesus, bagaimana? Kan kita masih bisa jatuh dalam hal-hal yang seperti itu. Yesus sudah bayar gitu kan, di atas kayu salib. Wah, berarti sekarang kita bisa bebas dong melakukannya. Ya enggak begitu, saudara. Saat kita mengetahui ada saudara kita yang melakukan dosa seperti ini, dosa yang tidak membawa kepada maut itu, dia sedang tidak menjalani jati dirinya yang sejati di dalam Kristus. Karena itu kita perlu untuk mendoakan dia. Bahkan kalau kita lihat di dalam suratnya Rasul Paulus, dia menyarankan kepada kita, memberitahu kepada kita untuk menegur, untuk menasehati. Kita bisa doakan saudara itu supaya orang ini menyadari siapakah dirinya di dalam Kristus. Dia menyadari bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Kristus bagi dirinya. Dia menyadari akan kebenaran yang dia miliki di dalam Kristus. Dan ini juga merupakan tugas dari Roh Kudus untuk menyatakan bahwa orang ini mempunyai kebenaran. Di dalam Yohanes pasal 16 tadi. Bagi kita doakan orang ini. Waduh, saudaraku yang ini, dia jatuh di dalam dosa. Ya, kita doakan dia. Bukan kemudian kita gosipkan, dah. Kita doakan. Kalau perlu nggak usah cerita sama orang lain. Nggak usah ngajak-ngajak orang. Ayo kita doakan orang ini. Karena dia barusan jatuh. Doakan aja langsung sendiri. Nggak usah ngajak-ngajak bergosip. Dengan alasan kita mau mendoakan orang. Tapi kita doakan supaya dia sadar. Bahwa dia telah ada di dalam Kristus. Bahwa dia adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Sehingga
metanoia, pertobatan itu benar-benar nyata di dalam kehidupannya. Oke, hal berikutnya tentang kita tahu adalah kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan ini berbeda dari dunia. Ayat yang ke-19 dari 1 Yohanes pasal yang kelima mengatakan kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, dari sini kita bisa melihat saudara bahwa ada perbedaan yang besar antara orang-orang yang menjadi milik Allah dan orang-orang yang menjadi milik dunia. Dunia itu berada di dalam kuasa si jahat. Ya. Orang-orang ini yang berada di dalam kuasa si jahat mungkin merasa nyaman saja dan tidak menyadari hal itu. Tetapi perbedaannya adalah kita ini yang sudah percaya, kita ini menjadi milik Allah. Kita adalah milik Allah. Kita telah dikeluarkan dari kekacauan, kita telah dikeluarkan dari tipu daya, kita telah dikeluarkan dari genggaman iblis itu. Dan pengetahuan ini membawa kedamaian. Karena itu kita hidup sebagai anak-anak Allah. Ini artinya kita menjalani kehidupan yang berbeda dari dunia. Kita hidup dengan nilai-nilai bukan nilai-nilai dunia, tapi nilai-nilai yang berasal dari Allah. Bukan dari dunia yang dikuasai oleh dosa. Cara hidup kita berbeda. Karena kita tahu bahwa kita adalah milik Allah. Hal yang keempat yang kita pelajari dari sini adalah kita tahu bahwa pemahaman kita tentang Allah itu benar dan nyata. Ayat yang ke-20 mengatakan akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saudara, dunia punya banyak sekali alasan, dunia punya banyak sekali ide dan gagasan tentang Allah. Ada orang-orang yang melihat bahwa Allah itu sebagai suatu kekuatan, tapi ya nggak jelas gitu loh. Karena dia nun jauh di sana. Ada orang-orang yang menganggap Allah ini seperti istilah teman-teman di Indonesia Timur mengatakan tete manis, kakek yang baik hati, yang selalu penuh kasih. Tapi ada juga yang melihat bahwa Allah ini seperti Sinterklas yang akan memberikan hadiah tapi harus memastikan dia akan lihat kita. Apakah kita melakukan yang baik? Apakah kita jadi anak yang baik? Kalau tidak, dia akan kirimkan pit hitam sama kita. Tapi kita yang menjadi orang percaya, kita tahu tentang kebenaran. Yesus Kristus itu telah menyatakan Allah yang sejati. Dan hanya melalui Yesus Kristus kita punya pemahaman yang benar tentang Allah. Kita tidak bisa melihat Allah itu seperti apa dengan pemahaman kita sendiri. Kita hanya bisa tahu tentang Allah saat Allah menyatakan dirinya kepada kita. Dan Allah sudah menyatakan dirinya kepada kita melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Bahwa anak Allah ini telah datang dan memberikan pengertian ini kepada kita. Saudara dan saya yang percaya kita punya pengertian supaya kita mengenal yang benar. Yang mana yang benar? Allah yang benar itu yang seperti apa? Dan itu hanya bisa kita lihat dari Yesus Kristus. Yesus sendiri mengatakan kalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Karena Bapa persis seperti dia. Jadi kalau kita melihat bagaimana sepak terjang Yesus pada waktu kita membaca di dalam misalnya kitab-kitab Injil kan, kita temukan dia menyembuhkan orang yang sakit, dia bisa mengajar, dia melakukan mukjizat, orang yang berdosa malah datang kepada dia, mendekat kepada dia, mau menjadi sahabatnya, menjadi temannya. Kita melihat bahwa Allah yang seperti itu juga. Allah yang penuh dengan istilahnya penuh dengan pelukan dan ciuman. Sama seperti kisah anak yang hilang. Saat anak yang hilang itu kembali, apa yang dilakukan Bapa ini? Dia memeluknya, dia menciumnya. Bukan menghajarnya. Inilah gambaran dari Allah. Sebab kita ada di dalam dia. Kita ada di dalam yang benar itu. Jadi Yesus ya kan, memberikan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan
kita ada di dalam yang benar. Kita ada di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi saudara kalau mencari hidup yang kekal tidak ada di tempat lain kecuali di dalam Yesus Kristus. Jadi kita nggak bisa menggunakan pola pikir dunia untuk memahami tentang Allah. Kita hanya tahu tentang Allah saat Dia menyatakan kepada kita dan Dia sudah menyatakannya kepada kita melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus menyatakan Allah yang sejati dan kita punya pemahaman yang benar tentang Allah melalui Dia. Dan kemudian surat ini ditutup dengan ayat yang ke-21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Jadi waktu saya membaca surat ini kan, kalau misalnya seperti Rasul Paulus, karena kita banyak sekali membahas surat-surat Rasul Paulus kan. Setelah selesai, setelah dia menyampaikan salam, setelah itu dia akhiri dengan ada kasih karunia, ada damai sejahtera kan seperti itu, menyertai kalian. Selesai. Tapi Yohanes kayak gantung gitu rasanya kan. Dia mengatakan bahwa waspadalah terhadap segala berhala. Selesai sudah. Ini hal yang penting sebenarnya. Karena Yohanes mengingatkan kita untuk kita menjauhi berhala. Apa itu berhala? Ada misalnya bisa jadi berbentuk benda fisik ataupun ide-ide palsu tentang Allah. Banyak orang punya pandangan yang salah tentang Allah. Karena mereka menggunakan pikiran mereka sendiri, mereka menggunakan tradisi, adat istiadat dan lain sebagainya untuk memahami tentang Allah. Tetapi pemahaman kita tentang Allah harus didasarkan pada pernyataan pewahyuan yang benar. Didasarkan pada apa? Pada Yesus Kristus. Dan ini mungkin merupakan satu pesan terakhir dari Allah melalui kitab suci yang kita miliki, saudara. Karena para ahli percaya bahwa surat Yohanes adalah surat atau kitab yang terakhir di dalam perjanjian baru. Jadi kitab yang terakhir kali dituliskan dalam perjanjian baru. Ini kata para ahli. Kalau memang benar seperti ini, maka perintah terakhir dari Allah bagi manusia adalah jauhilah berhala. Dan ini yang menjadi pesan buat kita pada saat ini. Jangan biarkan apapun atau siapapun mengambil tempat Allah di dalam hidup kita. Tetaplah kita berpegang pada yang nyata. Tetaplah kita berpegang pada yang benar dan yang pasti. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan keraguan. Tapi di tengah-tengah segala macam keraguan yang ada di dunia ini, kita bisa berkata dengan yakin bahwa kita tahu yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Amin.